Hai teman-teman semua, selamat siang, selamat datang kembali di vlog hari ini. Kita berada di sebelah selatan Norway, tepatnya dari ibu kota ke sini itu naik kendaraan pribadi sekitar 2 jam. Saya belum pernah ke sini dari ibu kota naik kendaraan umum. Nah, kanal di kota ini atau sungai besar di sini itu adalah salah satu destinasi turis terbesar di Norway, teman-teman. Tapi itu bukanya nggak setahun penuh, mulai bukanya itu bulan Mei sampai bulan September saja. Jadi bukanya hanya di musim panas saja. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga di setiap harinya sehat-sehat selalu, berbahagia, dan terima kasih loh sudah mendukung channel kita ini dan juga sudah berteman online dengan saya. Enjoy! Nah, kanal ini namanya Telemark Kanal dan di kanal ini ada 2 kapal populer, teman-teman. Yang satu namanya Henrik Ibsen, yang satunya lagi Queen Victoria. Jadi hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang kanal dan juga kapalnya. Nah, kalau kita liburan ke kanal terus naik kapalnya itu dijuluki perjalanan air terindah di dunia, teman-teman, karena kalau kita naik kapalnya itu akan melewati danau, melewati sungai besar, melewati alam yang menakjubkan dan juga view-nya di Norway itu view-nya indah sekali, teman-teman, bener. Sekarang kita tepat di dermaga, jadi di sini kita bisa naik kapal Henrik Ibsen atau Victoria dari sini, dan juga kita bisa naik di dermaga di kota lain, teman-teman, karena kapalnya itu akan melewati beberapa kota, jadi nggak harus naik dari sini. Dulu sewaktu musim panas kami diajak keluarga besar, terus kita ditraktir sama mertua, jadi itu saya nggak tahu harga tiketnya per orangnya berapa. Nah, naik kapalnya itu paling lama 10 jam, teman-teman, paling cepat 2 jam. Jadi kita tinggal mau pilih yang mana, dan juga di dalam kapalnya itu ada restoran, kita disajikan makanan yang enak-enak. Kita pernah makan di dalam kapalnya itu menunya ada daging, ada ikan, dan kita ngambil yang menu ikan, dan ikannya itu ikan salmon. Di rumah makan salmon, di luar makan salmon, nggak apa-apa. Salmon itu kan vitaminnya banyak ya. Kanal di depannya kita ini dibangun tahun 1854 dan ada 2 kanal, salah satunya ini, dan nanti kalau kita naik kapalnya kita akan melewati kanal seperti ini. Jadi kalau kita mau liburan di air naik kapal Henrik Ibsen itu harus sabar bener, karena akan buka tutup gitu loh, di dibendung dulu, terus kapalnya nanti lewat, terus bendungannya dibuka, dibendung lagi, dibuka lagi, dibendung lagi, dibuka lagi, sampai berapa ya lupa. Jadi kapal yang beroperasi di kanal ini adalah warisan, umurnya sudah banyak banget, dan nama kapalnya itu diambil dari seorang sejarah di Norway di kota ini. Jadi itu beliau itu seorang penulis drama, sutradara teater di Norway. Beliau lahirnya bulan Maret tahun 1828 dan meninggal bulan Mei tahun 1906, umur 78 tahun, disemayamkan di ibu kota Norway. Jadi kota ini itu dijuluki kotanya Bapak Ibsen. Beberapa hari yang lalu kita sudah jalan-jalan di kotanya Bapak Ibsen ya. Yang belum nonton silahkan langsung saja ke vlognya ya. Jadi kapal Victoria dan kapal Ibsennya itu umurnya sudah 100 tahunan lebih, dan kapal ini dibikin itu enggak di Norway, teman-teman, melainkan di negara Swedia pada tahun 1907. Kapal Victoria juga sama. Kemudian singkat cerita, kapal Ibsen ini tiba di Telemark Kanal ini tahun 1992. Lalu kemudian namanya diganti menjadi Henrik Ibsen. Bapak Ibsen ini mulai menulis drama itu pada tahun 1846 ketika beliau berusia 18 tahun. Keluarga atau keturunnya Bapak Ibsen itu sampai sekarang masih ada, teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat di video, jika kapalnya datang itu bendungannya akan dibuka
juga akan ditutup manual. Jadi itu masih sama seperti dulu pakai tenaga manusia. Dan setiap tahunnya di musim panas beroperasi melayani turis dalam negeri, bahkan juga dari luar negeri. Zaman-zaman dahulu kala kapal ini yang pakai itu orang-orang kaya raya teman-teman, berdarah biru gitu loh. Pakai itu loh yang topinya besar-besar, cantik-cantik, gaunnya yang roknya gede-gede, kan zaman dulu kan pakainya seperti itu. Jadi kanal ini penuh sejarah teman-teman, apalagi kapalnya pasti banyak sekali sejarah tersimpan di dalam kapal yang enggak yang sampai sekarang belum terungkap gitu loh. Dari pertama kanal ini dibuka sampai sekarang itu banyak sekali orang naik kapalnya dari dermaga ini. Nah, dari dermaga ini nanti kapalnya itu melewati kota-kota lain teman-teman, tapi nanti mentok di sana sudah nggak ada kanal lagi, sudah nggak ada danau lagi, sungai nggak ada, buntu. Jadi kapalnya itu akan berakhir dan berlabuh di depan Hotel Eventyr, yaitu hotel tertua di Norway. Nah, kapal ini kan asal usulnya dari negara sebelah, kemudian dibeli oleh Norwegia. Yang beli itu yang punya Hotel Eventyr teman-teman. Kalau di Indonesia ini tuh hotel dongeng gitu loh. Jadi sejarahnya itu orang-orang zaman dulu naik kapal ini, kemudian mereka akan nginep di hotel dongeng ini teman-teman, hotel tertua di Norway. Nah, hotel ini juga hotel terangker di Norwegia, bener. Dulu waktu kita nginep di sana bersama keluarga besar itu, saya nggak tahu kalau di situ itu hotelnya angker. Ya Allah, kalau tahu mungkin saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, bener. Kalau ingat itu saya ketawa sendiri teman-teman. Mertuaku itu nggak mau bilang kalau hotel itu hotel dongeng gitu, hotel yang ada sejarahnya spesial gitu loh. Nah, setelah turun dari kapal kita ke Hotel Dalen, kemudian nginep di sana, tidurnya nyenyak, makannya enak, makanannya di sana enak-enak sekali teman-teman. Bener, pokoknya itu enak banget, khas gitu loh. Pokoknya itu mantep gitu loh. Pokoknya saya nggak bisa lupa teman-teman. Tapi saya nggak bisa ngambil video di sana ya, karena di sana itu tamunya itu seperti orang-orang spesial gitu loh. Jadi saya ambil video sedikit di restorannya, di dalam hotelnya. Nanti saya bagi video-videonya ya yang di Hotel Dalen ya. Siapa tahu teman-teman di sini pengen lihat dan belum pernah melihat hotelnya, jadi saya akan share di sini nanti di belakang ya. Nah, sudah nginep di Hotel Dalen, hotel dongeng ini namanya hotel dongeng kalau di Norway teman-teman. Hotel tertua di Norway ini, sudah tidur nyenyak, makan enak, jalan-jalan ke sana kemari, duduk santai di tempat tunggu itu loh. Malam-malam jam 12, jam 1 duduk santai di situ. Emang lampunya itu remang-remang, nggak padang, nggak terang gitu loh. Salah satu keluarga itu bercerita tentang hotel ini nih, zaman-zaman dahulu kala ini seperti ini, seperti ternyata hotelnya itu horor ya Allah. Waktu diceritain itu ngeri teman-teman, merinding, tapi itu kok seru dengernya gitu. Nah, kalau mau liburan di Norway, walaupun itu liburannya di musim panas, jangan lupa bawa jaket tebal ya. Jaket yang untuk dipakai musim gugur itu juga bisa, karena di Norwegia itu cuacanya ekstrim. Walaupun panas, nanti tiba-tiba dingin, berangin. Kalau mataharinya bersembunyi itu dinginnya akan menusuk. Apalagi kalau liburannya kita di air, jaket itu penting, dan pakai sepatu yang cocok ya, karena di Norway itu banyak jalan kalau liburan. Sebelum kita lanjutkan bercerita tentang kehororan hotel, kita membahas tentang tiket naik kapalnya ya teman-teman ya. Untuk anak umur bayi sampai 3 tahun itu gratis. Tapi jika anaknya mempunyai dorongan bayi itu loh, apa namanya itu yang nggak bisa dilipat, itu bayar uang Norway 100. Kalau dorongan bayinya bisa dilipat itu gratis. Dan anak umur 4 sampai 15 tahun tiketnya sekitar 250 sampai 290.
Nah, harga tiket bulan Juni sampai bulan Agustus itu naik teman-teman sekitar seratusan. Dan tiket untuk orang dewasa jika kita naik kapalnya dari dermaga pertama sampai ke Hotel Dalen itu 1.250 per orangnya. Ini uang Norway ya teman-teman. Jika kita membawa sepeda yang beratnya 25 kilo, uang Norway 200. Jika kita mempunyai kayak atau kano itu juga per bijinya 200. Jadi tiket orang dewasa itu bagiku mahal teman-teman, dan tiket-tiket itu hanya untuk satu jalan saja. Jadi kalau kita beli tiket pulang pergi dan kita punya keluarga besar gitu ya, butuh banyak banget itu hanya untuk beli tiket. Nah, di saat musim panas, musim libur, musim panas, harga-harga tiket, harga hotel, nyewa rumah liburan, apartemen itu akan lebih mahal teman-teman. Harga makanan di restoran itu juga akan lebih mahal. Tapi kalau kita beli makanan di supermarket atau pakaian itu sama saja. Jadi kalau mau liburan di Norway nggak begitu mahal di saat musim salju teman-teman. Tapi nggak bebas ya, nggak seseru saat musim panas. Kita lanjutkan bercerita tentang Hotel Dalen. Nah, hotel ini dibuka tahun 1894, itu dianggap sebagai salah satu hotel terbaik dan terindah di Norway, teman-teman. Jadi hotel ini terbuat dari kayu dari abad 19. Nah, pada tahun 1983 hotel ini direnovasi dan dananya itu dari dana kota, dari dana swasta. Nah, selama saya di Norway nggak tahu berapa kali nginep hotel di Norway, salah satunya hotel ini. Tapi kita nginep di sini itu gratis teman-teman, karena orang tua yang bayarin. Jadi saya nggak tahu dulu itu harganya berapa. Kalau sekarang pasti lebih mahal. Pengalaman hotel di sini itu bener-bener nggak bisa lupa teman-teman. Bener-bener hotelnya itu sangat-sangat menarik karena dari tahun 1880-an bener-bener autentik. Jadi bangunan dan juga isi hotelnya, furniture dan juga dekorasinya itu kalau dibandingkan hotel lain di Norway itu nggak ada bandingannya. Hotel kayu terbesar di Norway ini ada 40-an kamar, dan salah satu kamar dulu pada abad 19 itu dipakai oleh wanita dari Inggris lady gitu. Beliau kesini itu juga naik kapal yang di Telemark Canal itu, kemudian beliau nginap di sini. Nah, nggak taunya beliau itu hamil teman-teman. Nggak ada yang tahu beliau hamil. Beliau ini melarikan diri dari negara Inggris karena beliau hamil di luar nikah. Zaman-zaman dulu kan kalau hamil di luar nikah, apalagi orang berada, itu pasti akan nggak bagus gitu ya. Jadi wanita ini pergi ke Norway dan nginap di hotel ini. Singkat cerita lagi, wanita Inggris ini ditangkap mau diadili di negara Inggris. Jadi itu wanita ini pakai kapal Inggris mau ke negara Inggris, tapi di perjalanan si wanita ini menghilangkan nyawanya sendiri teman-teman. Jadi hotel ini ada penunggunya teman-teman. Penunggunya itu yaitu tadi ada tamu di hotel ini mendengarkan anak nangis, ibu-ibu bermain sama anaknya gitu. Padahal di situ nggak ada. Lady Inggris ini kan nginep di kamar nomor 17. Jadi sampai sekarang itu kamarnya nggak disewakan teman-teman. Jadi kamar dan meja makan yang beliau pakai zaman dulu itu sampai sekarang itu nggak dipakai untuk orang, enggak, jadi khusus untuk beliau sama anaknya. Cerita wanita Inggris ini sudah lama sekali. Walaupun sudah lama, tapi hotel ini masih mengadakan setiap harinya gitu loh. Salah satu meja di hotel ini khusus untuk wanita Inggris ini bersama anaknya teman-teman. Jadi makanannya penuh, ada bunga, ada lilin, dan ini lilinnya itu kalau dinyalain nggak pernah diem gitu, padahal nggak ada angin, pasti bergerak-gerak gitu. Seperti kok merinding sih ya Allah.
Saya itu takut kalau cerita-cerita seperti ini menjadi takut sendiri. Ini di rumah sendiri, tapi ini siang ini. Ya jadi ingat dulu waktu saya di rumah sendiri, di bawah, suami di atas itu ada yang nyalain seperti mau komputer gitu loh, komputernya suami gitu mau masuk nggak bisa masuk, itu kodenya yang merinding. Terus jadi ingat beberapa kemudian waktu saya mandi itu seperti ada yang bantuin keramas gitu teman-teman, waktu keramas itu seperti mak nyut nyut gitu, padahal bukan. Ya Allah, jadi ingat, ya Allah, jadi merinding. Sudahlah, jangan membahas yang aneh-aneh ya. Nah, saya sudah berpengalaman nginep beberapa hotel di Norway, dan yang paling antik, yang paling aneh, yang tuh bangunannya keren, mantep, marem, kawannya, terangnya, gelapnya itu beda sendiri gitu loh. Jadi hotel ini sangat cocok bagi teman-teman yang mau liburan ke Norway, yang suka horor-horor, yang suka mau nyari-nyari horor-horor itu yang nggak kelihatan mata ya. Jangan ketinggalan mampir di sini ya. Akhirnya cerita tentang sejarah hotel, sejarah wanita Inggris, sejarah kanal dan kapalnya sudah selesai teman-teman. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Ha det bra!